Oke, selamat pagi. Sekarang udah pagi, udah jam 2-an. Ini saya mau menyampaikan materi metode penelitian desain, khususnya yang mengenai cara mengutip. Materi ini sudah saya pernah berikan kepada kalian. Intinya, dari materi metode penelitian ini, kalian harusnya sudah bisa memahami teknik penulisan kutipan langsung, parafrase, dan ikhtisar pada deskripsi objek penelitian yang didasarkan pada studi literatur. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa ketika kalian akan membuat tugas akhir, itu kan kalian akan ngambil objek tertentu. Data-datanya kalian dapatkan dari beberapa teknik pengumpulan data. Ada teknik observasi, ada teknik literatur, ada juga teknik wawancara. Nah, untuk teknik literatur ini, kalau kalian ngambil data dari misalkan sumber literaturnya, apakah itu buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, itu kalian nggak harus kalian ketika ngambil data literatur itu ya, ngambil kata-kata dari artikel ilmiah, misalkan kalian harus mencantumkan sumbernya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau di dalam makalah kalian menuliskan yang namanya body note. Nah, nanti ketika di akhir makalah ada daftar pustaka, kalian tuliskan lagi sumbernya di sana lengkap. Sedangkan di body note itu adalah nama akhir, tahun, dan halaman. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya langsung bagaimana cara kalian membuat ini kutipan langsung dan tidak langsung ini. Kalau kutipan tidak langsung itu parafrase dan ikhtisar ya. Jadi kan ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung tadi saya bilang parafrase dan ikhtisar. Nih, ini bedanya. Kalau quoting atau kutipan, kalian benar-benar mengutip plek-plek. Plek-plek pasti ngerti kan? Ya, apa saya pakai bahasa yang mudah ya. Ngutip plek-plek sama persis dari sumbernya. Kata-katanya nggak kalian ubah-ubah. Nah, itu kalau di TA DKV Unindra ada aturannya. Kalian kalau kutipan langsung maksimal 40 kata pakai tanda kutip, sedangkan kalau lebih dari 40 kata itu nanti ada format tersendiri yaitu kalimatnya menjorok ke kanan, terus spasinya single, tapi tidak dimiringkan dan fontnya tetap ukuran hurufnya tetap 12. Nah, bedanya apa dengan yang paraphrasing? Paraphrasing ini atau memparafrase adalah kalian mengutip juga kata-katanya dari sumber literatur tersebut, tapi kalimat yang kalian tuliskan di makalah TA kalian itu adalah kalimat hasil interpretasi kalian sendiri atas yang kalian kutip di sumber literatur itu. Jadi kata-katanya itu udah diubah, digunakan untuk mendukung klaim atau pernyataan menggunakan interpretasi ya. Nah, terus maksudnya emang kenapa sih bisa ngutip langsung, bisa tidak langsung ada yang diubah gitu. Itu karena memang sesuai aja ya dengan kebutuhan ataupun dengan preferensi atau keinginan kalian. Kalian maunya ngutip langsung kah atau mengutip tidak langsung. Jadinya ada cara-caranya seperti ini. Nah, terus kalau sesuai kebutuhan, biasanya kalau misalkan seringnya ya, kalau yang berhubungan sama pengertian-pengertian, itu biasanya kutipan langsung. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang atau audiens yang membaca makalah kamu ketika membaca pengertian yang kamu ambil dari sumber literatur lain, orang itu mungkin akan lebih lebih memahami pengertian tersebut yang nggak salah interpretasi. Karena kadang juga paraphrasing atau memparafrasekan itu kadang suka beda gitu ya maksudnya atau maknanya. Makanya di sini kalau kamu mau mengutip tidak langsung dengan cara memparafrase atau membedakan kata-katanya atau membedakan kalimatnya, itu kalian harus eh, jangan sampai maknanya atau maksudnya beda dari penulisnya ya yang kamu ambil sumbernya gitu. Ada lagi summarizing atau membuat ikhtisar. Ini adalah ini ya. Ini adalah kegiatan yang sebenarnya sering kalian
lakukan sih ya dari dulu, dari SMP, SMA pasti kan kalian suka disuruh bikin simpulan tuh, suka misalkan diminta untuk membaca satu buku, terus kalian simpulkan dalam satu halaman, atau mungkin diminta guru untuk membuat rangkuman dari satu bab yang misalkan 20 halaman, tapi kalian bikinnya menjadi 3 paragraf, jadi diringkas, ikhtisar, summarize gitu. Nah, ini caranya sebenarnya mirip-mirip yang parafrase ya, tapi dalam jumlah yang banyak. Yang tadi saya bilang, misalkan dari 10 halaman, kalian ngelihat alurnya, cara pikirnya, intinya apa sih gitu, sekalian tulisin kembali, misalkan dari 10 halaman cuma jadi satu paragraf, atau bahkan cuma jadi 2 kalimat gitu. Pakai kalimat sendiri digunakan untuk mendukung klaim, ini sama ya, melalui penjelasan poin-poin penting dari studi terdahulu. Jadi kalian ngambil hal-hal yang penting aja tapi digabungin gitu. Misalkan dari beberapa halaman cuma jadi satu paragraf, ini summarizing. Nah, terus ini contoh penulisan daftar pustakanya tidak saya bahas, saya lebih bahas untuk yang mengutip langsung dan tidak langsung. Ini bisa kalian lihat contoh-contohnya ada di suplemen TA DKV Unindra yang bergambar lemon. Nah, intinya kita di DKV Unindra ini untuk daftar pustakanya pakai formatnya APA style ya. Kalian bisa cari juga kalau mau browsing-browsing APA style atau apa singkatan apa style. Nah, ada contoh-contohnya. Kalau daftar pustakanya nama akhir, koma, nama awal di huruf awalnya saja, titik, terus tahun di dalam kurung, terus titik, terus judul bukunya ini dimiringkan ya. Huruf awalnya hanya pada kata awal saja, yang kata yang setelah-setelahnya tidak ada pakai huruf besar, huruf kecil semua. Nah, kecuali jika ada nama kota, nama orang itu bisa pakai huruf besar juga awalnya. Ya, ini ingat cuma di huruf awal, kata awal pada judul saja. Terus lalu titik, nama kota penerbit dan juga titik 2 penerbitnya apa, terus titik lagi. Ini untuk buku. Beda lagi nanti di jenis literatur lain, yaitu artikel dari jurnal, dia kalau nama sama tahunnya penulisannya sama seperti buku, tapi untuk judulnya, judul artikelnya, kalau jurnal itu kan ada judul artikel, ada nama jurnal ya. Untuk judul artikelnya itu tidak dimiringkan seperti judul buku, melainkan tidak miring gitu ya, seperti ini tadi, dan sama tuh huruf awalnya saja yang pakai huruf besar, huruf awal di kata awal saja. Nah, yang dimiringkan kalau di artikel di jurnal ilmiah itu adalah nama jurnalnya. Di sini nama jurnalnya Konapin Journal, Indonesian Journal of Applied Linguistics. Tuh. Nah, terus setelah itu kamu bubuhkan koma, tanda koma, lalu nomor, volume dan nomor, halamannya disingkat HLM titik, lalu nomor halaman. Dan titik ini kayaknya ada yang kehapus ya, maaf ya. Oke, nah itu untuk daftar pustaka. Nah, untuk pembahasan cara mengutip langsung atau tidak langsung, langsung aja, langsung atau tidak langsung, langsung aja. Kita praktekin di sini. Saya memberikan contoh yang ada di sini adalah artikel saya ya, biar gampang ya. Jadi, saya pernah bikin artikel di jurnal ilmiah, namanya Jurnal Design. Itu judulnya ini, konsep dan penggunaan warna dalam infografis. Nah, contoh-contohnya kalau kalian mau bikin kutipan itu adalah, saya sudah siapkan ini. Kalau kalian mau mengutip secara langsung, ya, nih ya, namanya quoting ya, secara langsung ya. Ada 2 cara untuk di suplemen TA kita. Ada yang kalau kurang dari 40 kata, kalian pakai tanda kutip nih ya, tuh, kurang dari 40 kata. Kalau lebih dari 40 kata, formatnya begini, nggak pakai tanda kutip, tapi dia agak menjorok ke kanan nih, lihat ya, beda ya. Ini kan, nih, tadinya kan gini kan, tuh, terus di menjorokkan ke kanan, tadi ada tuh indensasinya 1,27 kalau nggak salah, kalian lihat lagi di suplemen TA ya. Ini, misalkan mau pakai paragraf, inilah misalkan. Paragraf masih. Dan spasinya beda, spacingnya single, ini spasinya tetap double. Tuh. Nah, tadi ada 3 cara, quoting, paraphrasing, summarizing. Nah, untuk yang bikin
Cara bikin kutipan langsung yang kurang dari 40 kata, kutipan langsung itu adalah tadi seperti saya bilang dia ngutip plek-plek sama persis seperti yang ada pada literatur tersebut. Ini saya ngambil halaman berapa tadi? Lupa. Halaman 14. Contohnya, ketika kalian mau mengambil kata-kata dari artikel ilmiah ini, kalian mau ngambil yang ini nih. Infografis pada umumnya menggunakan gaya flat design di mana warnanya solid, merata, tidak bergradasi. Ini kan hal penting ya dalam dalam infografik gitu. Kalian mau ngambil ini nih, ya udah berarti karena tadi dibilangin copy paste-nya sama persis kata-katanya, ya udah langsung copy aja. Terus di sini nih, taruh kalimatnya di sini, dikasih tanda kutip ya, tanda kutip, buka, tanda kutip, tutup. Lalu tambahkan ini, siapa nama nama akhir penulis artikel ilmiahnya, yaitu saya, Listia kan. Nama awalnya nggak ditulis. Lalu buka kurung, tuliskan tahun, titik 2, dan spasi, lalu nomor halaman, 14 ini nomor halaman. Mengemukakan, jadi biasanya kata-kata ini bisa macam-macam ya, bisa Listia menerangkan, Listia menuliskan, Listia mengemukakan. Ini kalau pakai body note-nya ada di depan awalnya namanya. Nih, namanya di depan. Nanti ada lagi yang kalau nulis body note di belakang. Jadi nggak usah pakai kata mengemukakan, menuliskan, menerangkan, apa langsung aja. Nih, langsung aja kata-katanya nanti terus sama nama penulis tahun sama halamannya di belakang langsung. Nggak usah pakai kata-kata pembuka seperti ini. Gitu. Oke, ini cara untuk mengkutip kurang dari 40 kata. Ini. Nah, ada lagi tata cara untuk mengkutip lebih dari 40 kata di suplemen TA kita yaitu begini caranya. Tadi yang saya bilang menjorok, lalu spasinya dibikin single. Kalau ukuran hurufnya masih sama, 12 juga, tapi Times New Roman ya. Ini saya karena contoh, jadi saya belum belum benar-benar mengikuti format banget, tapi intinya perbedaannya di sini. Spacingnya double, ini spacingnya single. Nah, caranya mengutip lebih dari 40 kata, kalau cara quoting tadi sama ya, jadi masih plek-plek. Nah, di sini ceritanya nih, kalian mau ngambil di halaman 14 juga. Oh, sekarang nih mau ngambil ini nih, yang halaman 14 juga. Nah, tadi sih. Ini bukan halaman 14 itu ya. 18. Oh, sorry, ini halaman 18 ya. Ini saya ganti nomor halamannya. Oh, saya sekarang pengen ngambil yang bagian ini. Nih, segini ya. Sampai segini ya. Oh, sampai kombinasi kontras. Nih, saya mau ngambil ini nih, penting nih, di baik untuk TA saya nih. Ya udah, copy langsung paste sama persis. Paste di sini terus tadi dibikin indensasi menjorok ke kanan, lalu spasinya dibikin single. Itu kalau mengutip yang langsung, secara langsung atau sama persis kata-katanya. Nah, bagaimana kalau kita paraphrasing atau memparafrasekan, mengutip tidak langsung? Caranya adalah, saya sudah bikin contohnya di halaman 14. Ini ya. Oke. Saya mau ngambil ini nih, tapi mau dibikin yang tipe parafrase aja, nggak mau langsung gitu. Lalu kamu ketik sendiri, pakai interpretasi sendiri dari hasil baca di artikel ilmiah tadi. Nih, kalau kita lihat tadi ini kan sama persis nih, infografis pada umumnya menggunakan gaya flat design, di mana warnanya solid, merata, tidak bergradasi. Ketika kamu mau parafrasekan itu, mengubah kata-katanya, tapi maksudnya harus tetap sama dan maknanya tetap harus sama, jadinya begini kata-katanya berubah. Mengganti kata-katanya, membolak-balikan atau apa, tapi maksud dan maknanya tidak berubah. Kebanyakan infografik menerapkan gaya flat design dengan ciri warna yang solid tanpa gradasi. Mirip-mirip kan ya sama yang ini kan ya. Nih, ini mirip-mirip dengan yang tadi di parafrase. Terus juga parafrase ini biasanya juga bisa digunakan kalau kamu membuat istilah yang sama, yang konsisten dalam satu makalah misalkan. Kan
Saya menuliskan di artikel ilmiah saya ya, kalau infografis itu pakainya istilah infografis. Tapi ternyata kan Anda sekarang diminta untuk menggunakan istilah infografik pada TA Anda nih, TA kalian. Tuh, infografik. Jadi ya udah pakai parafrase aja biar istilahnya sama di makalah TA kamu gitu. Infografik karena memang yang bahasa Indonesianya ternyata infografik. Nah, ini untuk yang parafrase. Tadi sama kan satu kalimat terus saya bikin parafrase jadi satu kalimat juga. Nah, bagaimana dengan yang membuat ikhtisar atau summarize atau ya summarizing gitu. Nih, saya sudah juga menyiapkan contohnya seperti ini. Jadi sama ya, menyebutkan ini nama akhir, tahun, halaman. Nih, selalu ini ada apakah mau ditaruh di depan atau ditaruh di belakang seperti yang ini nih. Untuk sumbernya. Di body note ini namanya body note ya, yang pakai tutup kurung ada nama akhir, tahun, halaman ini semuanya namanya nih ini body note, ini juga body note. Nih. Nah, kalau untuk yang summarizing bagaimana? Jadi, saya ceritanya nih mau ngambil dari artikel ilmiah yang tadi, ngambil dari misalkan 4 halaman atau 2 halaman yang saya gabung, lalu saya interpretasikan sendiri yang poin-poin pentingnya yang saya mau yang mana. Jadilah seperti ini nih, ini ngambil dari beberapa halaman. Lalu kata-katanya saya susun sendiri seperti ini, tapi intinya ini adalah pemikiran saya di halaman 14, pemikiran penulisnya kan kebetulan saya juga ya. Pemikiran penulis dari halaman 14, jadi saya ngambil halaman 14 ininya, nanti halaman yang lain ngambil apanya gitu. Sampai halaman 18 sebenarnya ngambilnya daerah sini, cuma disimpulin lagi. Gitu. Jadilah ini, tada, atau digabung-gabung. Ini yang dari halaman 14, ini dari halaman 18 gitu ya. Dan dituliskannya kalau misalkan kalian summarizing dari beberapa halaman, cara menulisnya seperti ini. Body note tetap tadi ya, ada nama akhir, lalu ada tahun, titik 2, dan halamannya itu ada ini nih, ada tanda ini, apa namanya, dash. Jadi sampai, 14 sampai dengan 18. Karena saya ngambil kata-katanya tuh, ngambil pemikirannya dari 4 halaman ini, 5 sih. Tuh, itu ya semuanya. Jadi, intinya kalau kalian mau mengutip atau ngambil kata-kata, ngambil data berupa kata-kata dari literatur, kalian bisa caranya pakai secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung bisa pakai cara quoting yang ada 2 tipe, kurang dari 40 kata, ada yang lebih dari 40 kata, itu beda-beda formatnya. Lalu bisa juga kalian pakai cara ini, paraphrase atau paraphrasing, terus ada cara summarizing. Intinya, dalam makalah kamu harus menuliskan ini, sumbernya nih, dari mana? Berupa body note di dalam makalah. Makanya namanya catatan tubuh, karena ada di tubuh makalah. Nah, nanti ketika di daftar pustaka, nanti kan ketika akhir makalah tuh ya ada bab namanya daftar pustaka. Kalian harus menuliskan kembali sumber-sumber ini yang lengkap yang tadi saya sudah juga sampaikan ada di sini nih. Contoh-contohnya tuh, ya kan? Nih, daftar pustaka. Jadi jangan sampai yang di dalam makalah itu ada ini, body note ini, tapi di daftar pustaka tidak ada, atau sebaliknya di daftar pustaka ada, tapi di dalam makalah nggak ada, jangan kayak gitu. Jadi memang harus ada semuanya. Di makalah ada berupa body note, di daftar pustaka ada berupa daftar pustaka, detail dari pustaka tersebut. Oke? Setelah penjelasan saya ini, saya harap kalian semuanya sudah bisa menuliskan data literatur dengan cara mengutip parafrase dan juga summarizing. Baiklah, sampai di sini dulu metode penelitian untuk pembahasan ini. Sampai jumpa. Terima kasih.